Jika harta dan jabatan menjadi tujuan utama untuk menggapai kebahagiaan, jika di dalam diri kita itu lebih yakin kebahagiaan itu pada harta dan jabatan jika dibandingkan dengan tunduk kepada Allah, maka kehancuran itu menjadi sebuah kepastian. Maka kebinasaan itu tidak dapat untuk dihindarkan. Di dalam hadis Nabi berpesan, di akhir zaman nanti orang-orang bodoh akan memimpin, orang-orang pandai akan tersingkirkan. Hadis ini hanya akan terwujud jika harta dan jabatan menjadi hal paling diutamakan dalam mencapai kebahagiaan. Seorang pemilik tanah akan kalah sengketa di pengadilan sebab dimenangkan oleh penggugat, karena penggugat rela bayar mahal. Pelaku kejahatan sangat mudah lolos dari hukuman dan beraksi lagi sebab dia bayar mahal. Ini akibat kita menjadikan harta menjadi yang utama. Kejahatan akan selalu menang. Orang bodoh bisa jadi penguasa atau pemimpin sebab dia rela bayar mahal. Orang bodoh bisa jadi guru asalkan bayar lebih. Kita bayangkan ya, orang bodoh bisa jadi guru ya. Ini sebenarnya tidak masuk akal, tapi ini bisa terjadi jika harta menjadi tujuan. Semua yang penting-penting itu jadi rusak dan berantakan jika harta dan jabatan menjadi tujuan. Karena sesungguhnya orang benar tidak mau bayar, apalagi bayar mahal. Orang pintar tidak mau bayar untuk dapat kursi, apalagi bayar mahal. Pemilik tanah yang sebenarnya tidak mau bayar untuk hak kepemilikan, apalagi harus bayar mahal. Tentu orang-orang yang tidak berhak dia mau bayar lebih ya, tentu dia mau bayar lebih mahal. Maka orang yang tidak berhak bisa mendapatkan dengan membayar ya, sebab pemegang hukum lebih cenderung kepada harta. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kehancuran akan melanda jika harta dan jabatan menjadi tujuan. Kezoliman akan merajalela. Kezoliman akan merajalela jika harta dan jabatan menjadi tujuan. Kita diberi umur oleh Tuhan kurang dari 100 tahun, tapi cukup untuk menghancurkan sebuah bangsa. Dan kita benar-benar terlibat di dalamnya. Mungkinkah kita akan dimasukkan ke dalam surga setelah hidup di dunia? Setelah kejahatan-kejahatan itu ya, apakah mungkin kita akan dimasukkan ke surga? Jika benar-benar dimasukkan ke dalam surga, maka surga akan berubah jadi neraka dalam waktu yang singkat. Perilaku buruk ya merubah surga jadi neraka. Orang-orang yang benar-benar tunduk kepada Allah akan merubah tanah neraka menjadi surga, seperti Qatar dan Emirat Arab ya. Qatar dan Emirat Arab itu tanahnya tandus ya, gersang, tapi masyarakatnya sekarang hidup makmur ya, sejahtera, sebab mereka merubah tanah yang gersang itu menjadi tanah surga, hidup mudah di sana. Sebaliknya, orang-orang yang berpaling dari Allah akan merubah tanah surga jadi neraka. Untuk mencari sesuap nasi, masyarakat benar-benar kepayahan dan kesulitan. Ada yang berkata, saya korupsi hanya sedikit. Ada juga yang berkata, saya hanya ambil sekedar. Padahal dia korupsi sedikit sebab kesempatan yang sedikit. Dan sekedar sebab kesempatannya sekedar. Sebagian orang tuh ya berdalih dia punya alasan dia ambil sedikit. Dia ambil sekedar, padahal kejahatan tetaplah kejahatan walaupun sedikit. Dia hendak menipu Allah dan orang-orang, padahal dia menipu dirinya sendiri dengan orang-orang yang sama piciknya dengan dia. Allah mengetahui isi hatinya yang menipu, dan Tuhan akan mengumpulkan semua bukti-bukti kejahatannya dan memberi dia peluang yang lebih besar dan lebih besar lagi agar dia tidak dapat lari dari api neraka.
Jadi sewaktu kita melakukan kejahatan kecil ya, di suatu saat Tuhan akan buka peluang yang lebih besar, dan akan buka peluang yang lebih besar, dan akan terbukti benar-benar kita itu memang pelaku, bukan karena sedikit ya, memang kita memang mencintai kejahatan tuh. Itulah gambaran tentang buruknya harta dan jabatan jika lebih diutamakan daripada mengingat Allah.